Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai krisis yang terjadi pasca gempa bumi pada daerah A dan B. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semua kenalin aku Muhammad Tahta di Sastra K22. Perkenalkan semua, nama aku Aisyah Syahidatunisa. Perkenalkan, namaku Firzatul Al-Ghifari. Oke, perkenalkan, nama aku Eni Dinandra Gozali, aku dari TI 22. Perkenalkan, aku Alianisa dari FTSL 23. Perkenalkan, saya Maisarah dari FTSL 23. Oke, sekarang kita mulai ke masalahnya. Jadi masalahnya itu ada gempa bumi yang melanda pada daerah A. Nah, gempa buminya ini dia ngakibatin kerusakan infrastruktur. Nah, karena banyak sekali gitu kan kerusakan infrastruktur pada daerah A, warga-warganya pada diungsiin ke daerah B gitu kan. Namun pengungsian warga A ke daerah B itu dia nggak dapat difasilitasi. Nah, penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada masalah pasokan air dan listrik. Nah, karena masalah pasokan air dan listrik ini istilahnya itu kurang tapi demand-nya banyak, alhasil harga air dan listrik pun semakin meningkat gitu. Terus ditambah lagi ada juga tren pertumbuhan populasi pada kedua daerah yang sangat tinggi. Lalu yang keempat ada penghasilan warganya cenderung untuk menengah ke bawah, dan yang kelima itu ada proyek energi terbarukan yang tidak terrealisasi. Seperti itu. Oke, seperti yang sebelumnya ada di definisi masalah, kita ngajuin beberapa solusi. Yang pertama ada solusi tentang masalah pasokan air dan listrik yang tidak memadai. Kita punya 3 alternatif solution, yaitu peningkatan kapasitas air dan listrik, manajemen pasokan air dan energi atau listrik. Yang ketiga ada regulasi terkait distribusi pasokan air dan listrik. Jadi, dari ketiga alternatif solusi ini, kita memutuskan desired future-nya, yaitu pasokan air dan listrik yang terdistribusi rata dan dapat memenuhi kebutuhan warga daerah A dan daerah B. Next. Oke, dari masalah yang kedua, kita juga mengajukan sebuah solusi, yaitu dengan masalah kenaikan harga air dan listrik, kita ada 2 alternatif solutions, yaitu peningkatan kapasitas air dan listrik, dan subsidi harga air dan listrik. Kita juga memutuskan desired future-nya, yaitu harga air dan listrik tetap atau menurun. Terus selanjutnya ada rumusan solusi bagi tren pertumbuhan solusi dan penghasilan warga menengah ke bawah. Nah, dari current state yang udah di state tadi, jadi muncul deh idea dan alternatif solution-nya, yaitu yang pertama, untuk menangani pertumbuhan populasi, maka diperlukan adanya sosialisasi program keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan populasi pada kedua daerah. Terus, selanjutnya, untuk penghasilan warga menengah ke bawah, setidaknya pemerintah harus membuka lahan pekerjaan baru dan pemerataan pembangunan dan ekonomi sehingga penghasilan warga dapat meningkat. Lalu selanjutnya, untuk proyek energi terbarukan yang tidak terrealisasi, maka dirumuskan idea atau alternative solutions. Yang pertama, yaitu sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dan manfaat dari energi terbarukan seperti yang sudah dijelaskan pada study case. Lalu ada penentuan pembangkit listrik yang sesuai dengan kondisi kedua daerah. Karena di daerah A itu terjadi gempa, maka harus dipikirkan lagi nih, bagaimana pembangkit listrik yang sesuai dengan kondisi topografi di kedua daerah tersebut. Terus yang terakhir, yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam proyek pembangunan ini, sehingga proyek energi terbarukan terrealisasi sehingga dapat berkontribusi pada pasokan listrik di daerah tersebut dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk implementasinya sendiri, yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur. Jadi, ketersediaan yang memadai dari kapasitas pengairan dan listrik itu memegang peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah,
Lebih lanjutnya sendiri, peningkatan kapasitas dalam sektor pengairan dan listrik itu dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan sektor infrastruktur dan ekonomi. Beberapa strategi dalam mengatasi tantangan ini memerlukan keterlibatan peningkatan infrastruktur di wilayah terkait dengan pendekatan yang beragam agar dapat menghasilkan hasil yang optimal dari segi efisiensi. Lalu untuk implementasi yang selanjutnya ada regulasi pemerintah. Jadi regulasi pemerintah ini perannya jadi legal standing buat eh, penjaminan pasokan utilisasi ya termasuk air dan listrik. Terus untuk ketanggap daruratan itu regulasi pemerintah itu tujuannya untuk mengatur jumlah konsumsi yang dapat dilakukan oleh si konsumennya termasuk dalam hal ini itu pengungsi dari kota daerah A dan juga warga-warga di daerah B. Selain itu, regulasi juga penting supaya nanti kalau misalnya ada bencana selanjutnya, pemerintah nggak perlu ribet-ribet lagi nyari solusi mendefinisikan masalah terkait pasokan air dan listrik ini, karena semuanya udah diatur gitu di dalam regulasi yang dibuat pemerintah. Nah, jadi kesimpulannya sih ada dua hal penting dari regulasi ini. Yang pertama kayak penjaminan, terus yang kedua supaya kejadian-kejadian dan krisis-krisis yang terjadi ini nggak akan terjadi lagi di kesempatan selanjutnya kalau misalnya ada darurat kebencanaan lagi. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk kesimpulan dari diskusi yang telah kami lakukan, yaitu proyek energi baru perlu untuk direalisasikan. Proyek energi terbarukan adalah salah satu kunci dalam mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dari pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Karena sebelumnya masyarakat itu kan tidak mendukung. Lalu untuk menentukan proyek energi baru yang sesuai dengan kedua daerah, kita dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan ini sehingga mereka dapat lebih percaya. Dengan sumber energi baru yang telah dibangun, pasokan listrik diharapkan dapat mencukupi kebutuhan warga dan menurunkan kembali harga listrik dan air seperti sedia kala. Keberhasilan dari pembangunan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat terrealisasikan proyek-proyek lain di daerah tersebut. Diharapkan pendapatan masyarakat pun akan meningkat daripada sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.